Shalom sobat-sobat muda dan keluarga muda yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Gideon dari Keuskupan Agung Semarang ya. Hari ini kita akan bahas sebuah tema yang sangat menarik, terutama di hari penuh kasih sayang ya kan. Judulnya adalah hilang tapi senang. Kok bisa sih hilang tapi senang ya? Apa yang ada di pikiran kamu mengenai kehilangan? Apakah itu kerugian? Apakah itu keburukan? Apakah itu kekalahan atau kekesalan? Pokoknya semuanya kayaknya hal yang buruk banget kalau kita bahas mengenai kehilangan. Tapi di hari ini kita mau bahas mengenai sesuatu yang hilang tapi justru bikin senang ya. Nah, bacaannya diambil dari Matius 19 ayat 1 sampai dengan 9 ya. Bermula dari orang Farisi yang menanyakan kepada Yesus, "Guru, apakah seseorang boleh bercerai?" Nah loh ya, yang namanya cerai itu pastinya nyesek banget, bener gak sih teman-teman ya? Nyeseknya tuh di sini di dalam hatiku, asik. Sakitnya tuh banget gitu ya. Dan dampaknya itu luar biasa banyak. Mulai dari psikis suami atau istri yang terganggu, terus kemudian juga status nih yang penting, status janda atau duda itu di masyarakat kita itu masih dianggap miring. Terus juga kondisi finansial setelah bercerai itu jadinya morat-marit biasanya ya. Anak jadi pendiam, jadi pemarah dan lain sebagainya. Kalau Yesus pada saat itu mengiyakan pertanyaan dari orang Farisi ini, oke, boleh cerai, maka ajaran Yesus ini menjadi cacat karena bertentangan dengan ajaran cinta kasihnya sendiri. Ya gimana bisa Yesus ngajarin cinta kasih tapi justru merobek citra perkawinan yang dilandasi oleh dasar kasih. Tetapi kalau Yesus menolak itu, Yesus ngomong tidak, maka Yesus bisa dianggap sesat. Karena apa? Yesus melanggar ajaran hukum Taurat yang jelas-jelas itu ada tercatat di situ. Tapi apa jawaban Yesus, teman-teman? Yesus gak mau terjebak dengan pertanyaan orang Farisi itu. Ia justru punya jawaban sendiri. Yesus fokus pada gimana cara kita mesti menjaga hidup perkawinan. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, berlandaskan dari perkataan Yesus itu, maka artinya Yesus mengedepankan suatu hidup perkawinan yang utuh, tak terceraikan, satu untuk selamanya, dan hanya bisa dipisahkan melalui kematian. Maka hari ini kita mau belajar bareng teman-teman mengenai sebuah pesan tersirat yang penting dilakukan untuk menjaga hidup perkawinan. Hilang tapi senang. Apa kaitannya? Yang pertama, ketika Allah mempersatukan seorang pria dan seorang wanita di depan altar, maka sebenarnya peristiwa itu bukan cuma sekedar cinta. Oh, I love you darling. No. Tetapi juga mengandung yang namanya misteri iman. Bahwa wanita yang dipilih ini, pria yang dipilih ini, he is the one for me, she is the one for me. Ada iman yang kuat ya, bahwa Allah turut menyertai langkah perjalanan keluarga kecil ini yang dibangun dari sebuah janji. Janji suci di dalam saat suka maupun duka, sehat maupun sakit, dan juga untung maupun malang. Dengan janji itu sekaligus juga meruntuhkan yang namanya keraguan, ketakutan, kegalauan, kegelisahan yang dialami ketika seseorang masih single dulu. Bukankah hal buruk yang hilang ini membuat senang? Terus kemudian yang kedua, perkawinan yang sah di dalam Katolik sejak awal mula itu ialah satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka yang semula dua, mereka melebur menjadi satu. Bukan lagi aku, bukan lagi kamu, tetapi kita.
Dengan adanya kita merupakan sebuah kata yang menggambarkan adanya relasi di mana seorang pria dan seorang wanita dengan ego yang melebur, dengan cinta yang membaur menjadi satu. Dengan adanya persatuan ini, seorang suami dan istri belajar untuk saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga, ya, satu sama lain. Karena Paus Fransiskus pernah mengatakan ini, teman-teman. Keluarga adalah tempat pertama di mana nilai-nilai kasih, persaudaraan, kebersamaan, dan saling berbagi diamalkan dan diturunkan. Dengan demikian, perkawinan yang dilandasi oleh semangat cinta dan persatuan ini menjadi tempat istimewa untuk saling melebur ego. Bukankah ego yang hilang itu membuat hati yang senang? Terus gimana kalau ada konflik? Ini penting ya. Allah turut campur tangan mempersatukan keduanya sejak awal. Maka ketika konflik itu terjadi, penting buat pasangan itu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Sama seperti halnya ketika kita punya suatu barang kesayangan dan barang kesayangan itu rusak, gak mungkin kita langsung buang ke tempat sampah. No. Sebaliknya kita akan berusaha untuk memperbaiki itu. Karena keretakan di dalam rumah tangga itu dimulai dari keretakan-keretakan kecil yang tidak diperbaiki sama sekali. Maka penting buat kita untuk menjaga pernikahan ini. Keretakan-keretakan itu perlu diperbaiki. Karena bisa jadi bukan pasangan yang rusak, bukan pasangan yang perlu diperbaiki, tapi diri kita. Diri kita yang perlu bertobat. Diri kita yang perlu memperbaiki diri. Bukankah ketika kita semua kehilangan semua dosa dan pelanggaran ini, itu membawa rasa senang buat semuanya? Saya mau cerita dikit ke teman-teman. Jadi berapa tahun lalu saya dikasih sebuah pelayanan, ya, itu mengemban tugas untuk anak-anak muda. Awal mulanya istri saya sangat mendukung, tapi lama kelamaan istri saya nggak suka dengan pekerjaan Tuhan yang saya lakukan. Bagi istri saya udah over. Saya udah nggak lagi punya waktu bareng keluarga. Buat saya, loh Tuhan, saya itu pergi untuk melakukan hal yang baik, tetapi kenapa istri saya malah protes? Ini gimana Tuhan? Lalu kemudian saya mengalami hal yang tidak mengenakan itu di dalam rumah tangga ya. Saya dan istri bertengkar terus menerus gitu ya. Dan apa yang saya lakukan ya? Pada saat itu saya berusaha untuk, ketika istri saya tidur ya, saya tumpang tangan, saya mohon supaya Tuhan membuat istri saya menjadi luluh ya, membuat istri saya menyetujui kembali segala aktivitas yang saya lakukan. Tetapi apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Sampai saya itu nggak betah, teman-teman. Saya ketemu dengan seorang Romo pembimbing pribadi. Saya mengatakan ini, ingat, panggilanmu itu bukan seorang misionaris, itu betul, tetapi kembali lagi pada panggilan utama kamu, yaitu hidup berkeluarga. Maka menjadi penting untuk kamu bisa kembali ke situ, kembali ke titik awal itu, di mana kamu mengucapkan janji pernikahan itu. Di titik itu, teman-teman, saya tersadarkan pelayanan yang utama dan pertama itu adalah di dalam keluarga. Menjadi lucu ketika saya pelayanan di luar, tetapi di dalam rumah saya sendiri, istri saya tidak saya layani dengan baik. Saya tidak menemani anak-anak saya tidak menemani istri saya, tidak berbagi cerita dan lain sebagainya. Dan saya bertobat untuk itu, teman-teman. Di dalam sebuah perkawinan, tidak perlu merasa takut untuk mengalami kehilangan atas diri kita sendiri. Justru menjadi takutlah bila pasangan atau anggota keluarga menjadi hilang karena ulah kita sendiri. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom. Bye-bye.